Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini anak-anak Umi yang tercinta tersayang? Semoga dalam keadaan sehat ya. Anak Umi, hari ini kita akan membahas mengenai pencemaran air part 2, ya kan? Ya kan, bagian kedua mengenai limbah rumah tangga, ya. Jadi ada pencemaran air disebabkan oleh limbah rumah tangga, ya Nak Umi. Lihat. Jadi limbah rumah tangga itu penyebabnya adalah ketika ada cairan yang masuk ke dalam air. Jadi limbah rumah tangga itu yang cair merupakan sumber pencemaran air. Ya, dari limbah rumah tangga dapat dijumpai berbagai bahan organik. Bahan organik contohnya yaitu sisa sayuran, ikan, nasi, minyak, air buangan manusia. Ketika terkontaminasi dengan air yang bersih, maka akan terjadi pencemaran air, ya. Jadi gimana caranya? Ya, kita harus memilah-milahnya ya Nak Umi. Kemudian ada juga bahan anorganik, plastik, aluminium, botol yang hanyut terbawa arus air. Jadi Anak Umi, ya, pernah lihat di sungai itu plastik yang tergenang, aluminium, botol yang sering botol ya, botol-botol aqua yang berada di atas air. Itu membuat air tidak sehat ya Anak Umi, karena ada bahan kimia di dalam bahan anorganik tersebut yang bisa merusak kadarnya air. Kemudian sampah tertimbun menyumbat saluran air. Sampah tertimbun menyumbat saluran air. Jadi ketika kita membuang sampah jangan diselokan, sehingga apa? Menyumbat saluran air yang membuat pencemaran, dan penyebabnya bisa menjadi bencana alam. Contohnya mengakibatkan apa? Mengakibatkan banjir. Bahan pencemaran lain dari limbah rumah tangga adalah pencemaran biologis berupa bibit penyakit, bakteri, dan jamur. Ya Anak Umi, jadi Anak Umi jangan membuang sampah sembarangan. Ketika membuang sampah sembarangan, salah satunya adalah di selokan air kita tanpa kita sadarin, kita udah merusak apa? Lingkungan. Ya. Sehingga apa? Bukan hanya kita saja yang kena, tetangga, bahkan ya, desa kita bisa terkena banjir ketika satu orang melakukan penyumbatan di selokan, kemudian ada yang lain, terus ada yang lain, terus menumpuk, maka ketika hujan maka akan terjadi bencana alam, yaitu banjir. Kemudian apalagi akibatnya? Yaitu ketika sampah tertumpuk, maka dia akan membuat sarang penyakit. Contohnya apa? Sarang nyamuk. Maka nyamuk akan bertelur di air yang tergenang. Akibat dari air yang tergenang ada nyamuk demam berdarah. Siapa yang digigitnya? Ya kita. Sehingga kita terkena penyakit demam berdarah. Jadi dijaga ya Anak Umi ya, lingkungannya, ya. Kemudian akibat penguraian dan pembusukan bahan organik di dalam air. Yang pertama, kadar oksigen dalam air turun drastis sehingga biota akan mati, ya kan? Kasihan ya. Kemudian jika pencemaran bahan organik meningkat, kita dapat menemui cacing tubifax berwarna kemerahan. Pernah yang lihatnya ya, panjang-panjang, ya, bergerombolan. Jadi Umi tuh pernah tuh lihat tuh. Cacing ini merupakan petunjuk biologis, biodikator
parahnya oleh bahan organik dari limbah pemukiman. Jadi pernah lihat kan di parit-parit ada cacing yang panjang-panjang berwarna merah? Itu disebabkan oleh bahan kimia yang berlebihan, ya, sehingga timbullah cacing tersebut di air. Ya, mengerikan ya. Bergerombolan anak Umi, bukan 1 2, bahkan banyak. Kemudian limbah kota, ya. Air got berwarna kehitaman dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Di dalam air got yang demikian tidak ada organisme hidup kecuali bakteri dan jamur. Jadi nggak mau organisme hidup kecuali bakteri dan jamur ya Naomi. Kemudian dibandingkan limbah industri, berarti limbah yang bau busuk itu lebih bahaya ternyata. Kenapa organisme aja tidak mau hidup di situ? Kemudian dibandingkan limbah industri, limbah rumah tangga di daerah perkotaan di Indonesia mencapai 60% dari seluruh limbah yang ada. Ya kan? Astagfirullahaladzim, 60% loh anak Umi. Ya. Jadi jaga, karena pun sebagian kita ada tinggal di kota ya kan. Jadi dijagalah saluran airnya ya anak Umi, sehingga lingkungan kita menjadi bersih, kita tidak terkena penyakit, ya kan? Tidak terjadi bencana banjir, ya Naomi ya. Serem ya kan kalau sudah banjir. Kemudian mau kita mengungsi, kan tidak mau kan anak Umi? Jadi kita dulu yang menjaga lingkungan kita dari kita sendiri. Kemudian kita ke soal ya Nak Umi. Soal yang pertama. Sebutkan contoh asal limbah rumah tangga organik. Itu yang pertama. Yang kedua, jelaskan keadaan limbah got di perkotaan. Hanya 2 soal saja anak Umi kerjakan di kertas lembar dan Umi tunggu ya. Dan Umi sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, tetap sehat selalu.